sudah kepala 6. Kebetulan saya sekarang ini sudah di usia 63 tahun, Pak. Anak 3 orang, suami baru 1. Baru 1. Ketawa, Pak. Ya, sabar ya. Sabar. Dia mau kemana? Jadi sebenarnya sekali lagi Bapak Ibu tolong dipahami, kita ini semua sama. Ya, artinya sama itu kita berada di dalam satu barisan merah, banteng. Dan saya kenal teman-teman banteng betina Jakarta Timur tuh paling jempol. Tangan dong. Artinya kalau ada orang yang menang tadi lomba banyak kita cewek. mau demo di sini gitu kan. Wah, udah kalau perlu anak mau nyusul juga ditinggal dulu berangkat. Seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman perempuan, karena saya perempuan khususnya, kalau ada kesempatan untuk bisa menjadi pengurus, tolong itu diambil. Pengurus itu bisa pengurus RT, bisa pengurus di anak ranting, pengurus ranting, atau di PAC, DPC, dan lain-lainnya. Jadi tetap kita harus berpikir seperti itu. Tapi juga harus diingat, namanya politik, kadang-kadang perlu yang namanya intel. Artinya intel ketika kita melihat ada teman-teman kita yang mungkin hadir di satu momen, tapi momen itu mungkin bajunya biru, bajunya kuning, atau bajunya orange, putih, dan sebagainya. Juga jangan langsung dijudge. Dijudge itu maksudnya, oh ini dia udah pindah ke lain hati dan sebagainya. Karena politikus yang pinter itu kalau menurut saya, dia harus bisa masuk ke kandang lawan untuk mengetahui siasatnya, triknya lawan ini seperti apa. Kalau kita cuma berkutat di kandang merah aja, kita paling tahu, oh Mas Ruben nih ganteng, banyak penggemarnya. Terus Mas Malo nih udah pantas pakai baju gini jadi Pak Camat misalnya, seperti itu gitu ya. Kita nggak akan tahu. Kita nggak akan tahu mengenai masalah itu, Pak. Dan jujur saya sampaikan juga ke bapak-bapak ini yang sudah senior, bahwa Pak Ketua kita itu, Pak, orangnya sangat-sangat sederhana. Dan beliau sangat-sangat menghargai teman-teman dari tingkat bawah. Jadi setiap rapat beliau selalu mengingatkan kami pengurus bahwa PDI Perjuangan itu ujung tombaknya ada di pengurus anak ranting dan pengurus ranting. Jadi beliau selalu minta kepada teman-teman yang duduk, yang punya kesempatan, yang kebetulan bernasib baik menjadi anggota DPRD ataupun DPR, tapi khususnya DPRD di DKI, untuk memperhatikan ujung tombak partai. Karena ujung tombak ini ya mau tidak mau memang harus kita akui, gitu loh. Kita bisa hitung dengan jari. Di PC berapa orang? Artinya sekarang bisa dilihat dengan kasat mata yang mereka bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah itu artinya bukan untuk kepentingannya dia, bukan untuk kepentingannya kelompok, tapi untuk kepentingan partai. Begitu juga teman-teman PAC, begitu juga teman-teman pengurus ranting dan pengurus anak ranting. Jadi nggak ada lagi ya, artinya oh ini si Anu orangnya si ini, si Anu. Karena saya masih suka dengar, si Anu Bawi, dia itu sebenarnya pengurus ranting, tapi dia menjadi tim suksesnya si A misalnya. Lah buktinya sebagai tim sukses itu apa? Karena memang Pak Aming itu selalu mengatakan sebagai ketua DPD bahwa yang namanya pengurus itu tidak boleh menjadi tim suksesnya caleg. Tugasnya mereka itu adalah mencari saksi. Salah satu contoh, kita membuat kegiatan sampel, Pak. Artinya diacak. Kita minta beberapa wilayah itu untuk mendata ulang saksi, dan hasilnya memang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi bukannya 60% yang valid datanya, 40% yang tidak valid, tapi justru yang valid hanya 40%, sedangkan yang 60% itu tidak valid. Dengan berbagai alasan, misalnya rumahnya sudah tidak berada di daerah itu, terus sudah meninggal,
terus pindah kontraannya. Tapi yang paling menyedihkan adalah jawabannya ya Pak, karena saya dengar sendiri. Bawi, sebenarnya saya masih pengen jadi saksi PDI Perjuangan, tapi saya kapok. Saya tanya kapoknya kenapa? Kita dengar dari DPD uang saksi sekian, tapi kenapa saya terimanya cuma sekian? Itu yang banyak kita temui di lapangan. Betul. Ya, jadi itu yang kita temui. Nah, kalau kami yang di DPD kan tidak bisa langsung ngecek sampai bawah, kan tidak. Makanya dibutuhkan kerjasama dari teman-teman yang bukan struktur. Artinya seperti Bapak Ibu ini sekarang. Ya, seperti Bapak Ibu ini sekarang. Artinya dibutuhkan tuh begini, Bapak Ibu. Bu Mega memang ingin bahwa kita PDI Perjuangan menang ketiga kalinya. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk menang ketiga kalinya itu kan maju perang, kita kan harus punya apa? Ya ada sesuatu yang kita berikan. Jadi kalau saya bilang sama Mas Ruben itu, sama Mas Malu, jangan Mas Ruben, Mas Malu bertanya apa yang partai bisa berikan kepada saya, tapi apa yang bisa saya berikan kepada partai. Itu yang harus ditanamkan di dalam pikiran kita semua. Sehingga Mas Malu dan teman-teman yang di BBC, tolong artinya dirangkul kembali. Ini Bapak, Ibu, atau mungkin punya tetangga Pak, yang memang Bapak tahu orang PDI Perjuangan, diajak ngobrol, diajak ayo balik lagi, kita rame-rame, kita bergandengan tangan, gimana caranya supaya PDI Perjuangan bisa menang. Jadi seperti itu. Terus kalau memang mungkin juga ya artinya ada kerja-kerja di lapangan, artinya di lingkungan, coba juga Bapak dan Ibu ikut berpartisipasi. Kan pasti Pak RT atau Pak RW-nya tahu, oh Mbak Arti orang PDI Cekek misalnya. Tapi kalau Mbak Arti ikut bantu bersih-bersih atau apa dan sebagainya, kan itu sudah poin plus sendiri dari masyarakat buat kita. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sehari-hari dari Senin sampai Jumat ada di DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, Jalan Tebet Raya nomor 46. Kayak dokter, ada jam kantornya. Dari jam 11 sampai dengan jam 20 malam. Jadi monggo Bapak, Ibu, semua Mbak, Tante dan sebagainya termasuk Bapak, kalau lewat Jalan Tebet Raya silahkan mampir. Silakan mampir, kita bisa ngomong, kita bisa bercerita, ini dan sebagainya. Karena kalau seperti sepuh-sepuh gini keinginannya cuma satu loh Pak, kangen kumpul bareng-bareng seperti ini. Jadi ini BBC termasuk apa ya, wadah untuk yang sudah sepuh-sepuh mengenal yang baru, memberikan pengalamannya toh Pak, sama yang baru-baru. Karena begini Pak, kalau saya selalu bilang sama Mas Ben, sama Mas Malu, kita sudah pernah tua. Kita sudah pernah muda, sekarang kita tua. Tapi mereka baru muda kan Pak, belum pernah tua. Nah itu menangnya kita Pak. Makanya kita juga jangan kalah Pak sampai muda itu. Jadi seperti itu, benar Pak? Nah, ini dibilang sama Pak Deni, pengalaman tetap menang kita. Karena apa? Pengalaman itu tidak ada sekolahnya. Jadi mau sarjana apa, titelnya berengkat ini itu dan sebagainya sampai MBA ke MI ini dan sebagainya. Tapi kalau belum punya pengalaman di lapangan, karena ini partai politik, itu semua nonsen. Jadi yang seperti ini nih Bapak yang udah sepuh-sepuh itu dipelihara, artinya dipelihara itu diwongno ya Pak. Ya, diwongno, kalau ada apa-apa diajak ngomong, diskusi dan sebagainya. Sesekali boleh loh ngadain apa satu forum, artinya forum diskusi membedah apa atau apa dan sebagainya. Ya, Bapak sebagai narasumbernya. Terus juga saya ingin berbagi ilmu, artinya ilmu yang saya ketahui bahwa yang namanya di partai politik itu ada dua jenis pemimpin. Jadi pemimpin yang menginginkan anak buahnya maju, bahkan kalau mungkin melebihi dia majunya, itu berarti pemimpin itu saya biasanya bilang the leader. Jadi I'm the leader, saya adalah seorang pemimpin.
Karena saya memimpin anak buah saya dorong anak buah saya supaya maju. Kalau perlu saya nggak perlu jadi anggota dewan atau apa, tapi kalau memang saya lihat anak buah saya punya kemampuan, kita dorong dia. Maksudnya untuk maju. Tapi ada juga tipe pemimpin yang I'm the boss. Jadi I'm the boss itu artinya ya kalau misalnya ketemu begini atau apa, makanya saya paling nggak suka tuh kalau ada orang suka kadang-kadang, maaf ya Pak, cium tangan ini dan sebagainya. Bukan apa-apa. Sebenarnya itu memang betul, itu tradisi menghormati yang senior. Tapi kalau orang lain melihat itu kan sepertinya ini orang kedudukannya lebih tinggi. Kita ini sama loh. Cuma saya tugasnya oleh partai itu di DPD, di DKI, tapi mungkin Bapak dan Ibu ini dulunya pernah di DPC, PAC, pengurus ranting, dan sekarang bergabung di BBC. Jadi jangan saya nggak suka. Karena kalau begitu tuh jadi ada jarak. Iya, ada jarak. Dan alhamdulillah memang orang tua saya almarhum mengajarkan saya seperti itu. Saya cerita sedikit. Saya dulu waktu kecil, saya tinggal di Jakarta Bypass, di daerah Pisangan Timur. Itu di daerah kumuh. Yang artinya daerah kumuh itu tetangga kiri kanan tuh kita bisa tahu. Ibu saya bekerja di kantor pajak. Waktu itu berpikir, yuk kita beli itu rumah di Pulau Mas. Zaman tahun itu kan Pulau Mas termasuk daerah elit kalau di Jakarta Timur. Belilah di sana. Bapak saya nggak mau diajak pindah. Bapak saya, ibu saya bilang, kenapa Mas? Kan katanya suruh beli rumah. Saya sudah beli rumah kok, ini kamu nggak mau pindah sama anak-anak. Ya kan kamu yang pengen beli rumah, kan saya enggak. Jadi kalau memang itu ya sudah, kamu yang tinggal di sana, saya enggak. Akhirnya rumah itu dijual. Kenapa? Karena bapak saya selalu mengatakan bahwa kalau kita tinggal di daerah elit, yang kanan kirinya tuh pagarnya tinggi-tinggi, yang kalau kita ada apa-apa juga belum tentu tetangga dengar, bisa bantu, ini akan selalu naik. Jadi begitu. Jadi artinya dagu naik ini selalu menganggap orang itu lebih kecil atau meremehkan orang. Jadi seperti itu. Makanya saya tinggal dari kecil memang di kampung, Pak. Bener-bener kampung. Tapi ketika dibawa sama suami, ya agak ke kota-kota dikit lah, sekarang Depok gitu loh Pak. Kalau dulunya di Pisangan Timur. Kalau ngelihat Pisangan Timur itu bypass, nah disitulah saya tinggal. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya mohon ya Ibu, Bapak, semuanya tetap bergandengan tangan. Bila terjadi yang namanya ini kelompok, pasti ada gesekan. Ada ini, itu, dan sebagainya. Mas Malu, tolong gesekan-gesekan ini semua disampaikan. Siapa penanggung jawabnya BBC? Mas Malu? Ya, jadi disampaikan secara empat mata kepada Mas Malu. Tidak perlu menjadi satu pergunjingan, karena sudah karakter manusia, kalau digunjingan itu paling nggak enak. Ya, jadi misalnya ada sesuatu yang mau disampaikan atau apa, istrinya Mas Malu mana? Oh iya, enggak udah tahan banting kan ya Mbak? Iya. Benar Mbak, udah tahan banting. Ya, tapi memang Mbak, betina-betinanya PDI Perjuangan Banteng itu memang seperti itu. Tapi sebenarnya hatinya tidak. Tapi itu karena mereka muncul bahwa merasa bahwa ini kita adalah bersaudara semua. Jadi seperti itu akrabnya. Suami saya juga saya bilang begitu. Malah saya tantangin kok suami saya. Saya banyak teman tuh laki-laki daripada perempuan. Jadi dia harus paham. Jadi istilahnya begitu. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Monggo kalau lewat Tebet mampir, Mbak Ana, Mas Ali, apalagi Mbak Ana yang ketua Baguna. Biar bagaimanapun Baguna ya saya appreciate ketika terjadi kebakaran di Pasar Gembrong itu langsung turun. Karena memang kalau dulu Mbak, dulu tuh zamannya Gus Subur ya Pak. Terus zaman ibu saya, terus zaman Bu Sriati Slamet. Ketika kampung Pulau banjir, itu kan langganan banjir di situ. Jadi ibu-ibu ini cari di dapurnya ada apa? Telur, Indomie, minyak atau apa dan sebagainya. Mereka langsung diriin bendera di depan sekolah Santa Maria.
Artinya mereka nggak perlu apa dulu nih yang harus dicari, yang penting bendera PDI ada di situ. Makanya kemarin saya bilang sama Mbak Ati, nggak perlu Mbak nungguin sumbangan ini itu dan sebagainya. Pakai yang namanya rompinya Baguna, turun ke Gembrong, ngapain kek? Bantuin nenek-nenek yang artinya mungkin jalannya tertati-tati, taruh tempat yang ini, terus anak kecil mungkin dan sebagainya. Tapi kan orang melihat, oh iya, ini Baguna, PDI Perjuangan dan sebagainya ada ketika masyarakat membutuhkan. Baru dari situ kita melebarkan sayap. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Ana dan teman-teman yang lain. Tapi cocok lah karena siapa ya? 11-12, maksudnya bodinya 11-12 sama lagi 11-12. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi inilah saya, orang yang memang suka humor supaya kelihatan awet muda. Ya, jadi seperti itu. Dan ini kan ingin memberikan apa ya, semangat sama teman-teman di sini bahwa apapun yang terjadi kita harus menang kali ini untuk ketiga kalinya. Jadi seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Sekali lagi kita kasih tepuk tangan ke Bunda Willy. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar sepatah dua kata. Mungkin ada yang bertanya, saya kasih 2 sesi.